Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan Bunda Tira dan Usep. Kali ini kita ada di negara Iran. Cerita dunia Iran. Iya Usep, kita akan bercerita tentang Alibaba. Alibaba? Iya Usep, jadi Alibaba itu punya kakak namanya Kasim. Kasim itu kaya raya tapi serakah. Nyebelin belum nih. Tapi Alibaba miskin. Kok bisa ya? Satu kaya satu miskin. Iya, tapi Alibaba itu orangnya baik Usep. Nah, suatu hari Alibaba lagi mencari kayu bakar. Tiba-tiba dia melihat kepala penyamun bersama kelompoknya mendekati sebuah gua. Kepala penyamun itu kepala perampok ya Usep, Bunda ya? Iya Usep. Nah, tiba-tiba kepala penyamun itu berkata dengan lantang, "Ala Gazam, pintu terbuka." Tiba-tiba pintu gua terbuka Usep. Terbuka? Iya, Alibaba di dalam persembunyiannya juga terkejut Usep. Lalu penyamun dan kelompoknya masuk ke dalam gua. Nggak berapa lama kemudian mereka keluar. Lalu kepala penyamunnya berkata lagi, "Ala Kasam, pintu tertutup." Pintunya tertutup Usep. Keren banget. Usep ingin punya rumah seperti itu. Di zaman sekarang udah ada Usep secara digital lewat suara. Begitu kan Bunda? Iya Usep. Nah, ketika penyamun dan kepala penyamun sudah pergi, Alibaba diam-diam berdiri di depan pintu. Mau apa dia? Lalu Alibaba berteriak, "Ala Kasam, pintu terbuka." Pintu terbuka. Alibaba lalu masuk dan melihat banyak harta di sana. Ada perhiasan, ada koin emas, ada emas batangan. Bisa kaya raya nih Alibaba. Tapi Alibaba bukan orang yang serakah Usep. Dia hanya membawa beberapa karung saja. Setelah dia keluar, lalu dia berkata, "Ala Kasam, pintu tertutup." Nah, beberapa karung tersebut dibawalah ke rumahnya. Lalu kata istrinya, "Bagaimana kalau kita sebagian dibagikan kepada orang-orang yang kesusahan?" Itu keren, Usep suka. Iya, tapi gimana caranya supaya kita membagikannya sama? Wah, kata Alibaba harus ditimbang. Lalu istrinya Alibaba datang ke istrinya Kasim. Pinjam kendi untuk menimbang koin-koinnya. Nah, istrinya Kasim ini ya orangnya suka curigaan. Dia aneh. Ngapain istrinya Alibaba pinjam kendi? Lalu dia bagian bawah kendinya itu dia kasih lem. Untuk apa Bunda? Lihat saja nanti Usep. Nah, setelah itu uangnya sudah diukur dengan kendi, dibagi-bagikanlah ke teman-teman Alibaba yang kesusahan. Akhirnya kendi dibalikan. Saat diterima oleh istrinya Kasim kaget ketika di bagian bawah kendi ada uang emas. Lalu istrinya Kasim berkata kepada suaminya, "Mana mungkin Alibaba punya uang emas? Coba kau tanyakan pada Alibaba." Akhirnya Kasim mendatangi Alibaba. Dan Alibaba dengan jujur menceritakan semua yang terjadi. Kasim langsung membawa karung yang banyak dan mendatangi gua tersebut. Aduh, Usman pasti ada apa-apa ini. Lalu Kasim berkata melakukan hal yang sama dengan Alibaba. Pintu terbuka dan dia melihat harta yang banyak. Karena dia serakah, diambillah hartanya sebanyak mungkin. Cepetan dong keluar Kasim, nanti penyamunnya datang. Itulah Kasim saking asiknya dengan harta yang banyak, dia lupa untuk menutup pintu. Akhirnya dicegat oleh penyamun. Penyamun marah, lalu menebas tubuh daripada Kasim. Berarti dia mati.
Aduh, saya ngeri nih. Iya, sampai malam Kasim gak pulang-pulang, istrinya mulai cemas. Lalu dia menangis di hadapan Alibaba. Akhirnya Alibaba mencari ke gua tadi dan melihat jenazah Kasim tergeletak dengan perut yang terbuka. Lalu diambilnya jenazah Kasim, lalu dibawanya ke tukang sepatu. Ke tukang sepatu buat apa? Alibaba meminta untuk menjahit bagian perut yang robek. Barulah nanti dia dimakamkan. Lalu dia memberikan sekantung uang emas kepada tukang sepatu tersebut. Esoknya penyamun datang ke tempat dia menggal perut dari Kasim. Tapi mayatnya nggak ada. Wah, siapa yang datang ke sini? Harus kubunuh dia. Aduh, gimana ini? Lalu penyamunnya mulai mendatangi kota dan bertanya-tanya, siapa yang punya uang emas banyak kemarin? Lalu tukang sol sepatu menunjuk jari. Kemarin Alibaba datang ke sini untuk menjahitkan perut jenazah dan dia memberikan sekantung emas. Lalu tukang sol sepatu itu menunjukkan rumah Alibaba kepada penyamun. Kenapa ditunjukin sih? Lalu penyamunnya bilang kepada penyamun yang lain, kamu harus membunuh Alibaba. Menyamarlah jadi pedagang minyak. Aduh, saya malah takut. Serem, ngeri. Takut Alibaba dibunuh. Tapi omongan penyamun itu didengar oleh tetangganya si Alibaba. Aduh, mudah-mudahan tetangganya bantuin ya Bunda. Usep udah takut. Nah, malam harinya penyamun itu menyambar pedagang minyak datang dan mengetuk pintu dari rumah Alibaba. Lalu dia pura-pura menawarkan minyaknya. Tetangganya Alibaba juga dia menyamar sebagai penari. Lalu dia pura-pura menari di rumahnya Alibaba. Tiba-tiba tetangganya Alibaba itu mengambil pisau dari balik bajunya. Lalu menusuk pedagang minyak tersebut. Alibaba kaget. Kenapa kamu tusuk pedagang minyak? Lalu tetangganya menceritakan bahwa pedagang minyak itu adalah penyamun. Aduh, lega Usep. Serem banget. Takut Alibaba dibunuh penyamun. Serem mulu Usep, serem banget. Alhamdulillah selamat Alibaba. Nah, begitulah Usep ceritanya. Gimana Usep pesan moralnya? Aduh, Usep pusing gak bisa mikir. Usep barusan terkejut dan takut. Gak bisa mikir. Yang pertama, pesan moralnya jangan serakah. Seperti si Kasim. Kalau serakah akibatnya gak bagus. Lalu yang kedua, dalam keadaan apapun kita harus mau berbagi dengan sesama. Contohnya Kasim, walaupun dia kesusahan, bukan Kasim, Alibaba, walaupun dia kesusahan, dia tetap mau berbagi dengan teman-temannya yang lainnya. Begitulah pesan moralnya Usep. Usep sekarang lega. Masih takut? Enggak Bunda, sudah lega perasaan Usep. Nah teman-teman, jangan lupa ya, subscribe, like, and share. Sampai jumpa lagi di cerita dunia berikutnya ya Usep. Dadah.